Hai, hello, good morning anak-anak hebat. How are you today? So, are you ready for study English today? Well, students, today we will study about telling time. Telling time. So, let's see our next video. Today we will study about telling time. Telling time artinya adalah tentang waktu atau berbicara tentang waktu. Nah, dalam telling time kita akan belajar yang versi mudahnya. Kita akan dibaca dari jam, baru setelah itu ke menit. Di sini ada contoh 10.15. Oke, ada jam 10.15. Kalian hanya tinggal it's, lalu sebutkan jamnya, jam 10 kan, jam 10:15. It's 10:15. Jam 10:15. Yang kedua ada contoh jam 3.30. Nah, 3.30 kita bisa menyebutnya it's 3:30. Oke? It's 3:30. Jam 3.30. Lalu kemudian ada jam 6.00 atau jam 6 pas. Disinilah baru kita memakai o'clock. It's 6 o'clock atau jam 6 tepat atau jam 6 pas. Jadi kalau o'clock berarti dia pas atau tepat. Yang kedua di sini ada contoh yang menggunakan jam bundar. Kita lihat di situ kalau kita membuat menjadi angka itu menjadi 7.45. 7.45, lihat gambarnya ya, itu bukan jam 8 kurang, tetapi kita lihatnya dari angka 7-nya, 7.45. Kenapa 45? Dimulai dari angka 12, kemudian dihitung menitnya sampai ke jarum panjang angka 9. Menjadi 7.45. Jadi yang kita tulis bukan jam 8 kurang 15, tapi jam 7.45. Berarti apa? It's 7:45. It's 7:45. Ini adalah cara menuliskannya. Oke, sekarang kita lihat yang slide berikutnya. Oke, students, sekarang ini adalah istilah yang sering muncul dalam telling time atau ketika kita berbicara tentang waktu. Yang pertama, pasti kita tidak asing dengan AM dan juga PM. Kalau AM atau anti-meridian ini dimulai dari jam 12 sampai jam 12 siang. Jadi dari 12 malam sampai 12 siang ya, PM. Kemudian kalau PM atau post-meridian ini biasanya dipakai ketika kita mau menyatakan jam 12 siang sampai 12 malam. Tetapi untuk pembelajaran telling time kita hari ini, kita tidak perlu memakai ini karena kita akan belajar tentang bagaimana membacanya, bukan mengenai pagi, waktu, siang, sore, ataupun malamnya. Nah, kemudian istilah lain yang sering muncul itu ada yang namanya long hand. Long hand atau jarum panjang. Kalau short hand ini namanya jarum pendek. Kemudian ada juga yang namanya alarm clock. Alarm clock. Ini adalah untuk jam beker atau jam alarm. Kalian punya misalnya nih ada jam alarm kecil di kamar, itu namanya adalah alarm clock. Kalau untuk jam dinding itu namanya clock, oke? Clock itu jam dinding. Kalau watch itu jam tangan. Jadi beda ya antara jam dinding dan jam tangan. Kemudian apa sih sebenarnya bahasa Inggrisnya jam? Jam itu dalam bahasa Inggris disebut hour. Hour. Kalau menit itu minute. 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 Ada lagi second. Second. Second artinya detik ya. Jadi kalau jam itu hour, kalau menit itu minute, kalau detik itu second. A clock itu digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat di angka 12. Jadi kalau misalnya jam 12 pas itu pakainya o'clock gitu, oke? So let's see our next slide.
Nah, kalian juga bisa lihat di buku cetak di halaman 3, atau kalau yang tidak punya boleh lihat di video saja. Anak-anak di situ ada contoh ketika kita menanyakan atau bagaimana bertanya tentang jam. Oke, di halaman 3 ada excuse me, permisi. What time is it? What time is it? Jam berapa ini? It's 6:40. It's 6:40. Oke, Mr. Shni ulangi ya. Excuse me. What time is it? It's 6:40. It's 6:40. Yang terakhir adalah task. This is your task. Tugasnya, tulislah cara membaca waktu atau jam di bawah ini dalam bahasa Inggris. Anak-anak di situ ada gambar jam. Kemudian kalian harus jawab ya, seperti tadi cara bacanya. Misalnya nomor 1 itu angkanya ada di 12 semua. Berarti dia jam berapa? 12.00 ya kan? Jam 12 pas. Berarti kalau di situ ada what time is it, maka jawabnya adalah it's 12 itu apa? 12. Yes, benar. It's 12 o'clock. Nah, begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Silahkan anak-anak isi bagaimana cara membacanya dalam bahasa Inggris sesuai dengan contoh yang sudah Mr. Ismi berikan. Okay? So, students, thank you for today. See you next time and bye-bye.